guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang berbeda, yaitu adalah tips manajemen waktu. Karena tentunya kita sebagai pelajar itu selalu sibuk nih antara kegiatan dalam kelas, kegiatan di luar kelas, dan lain-lainnya. Sehingga kita harus mempunyai manajemen waktu yang baik supaya kita tuh nggak keteteran. Di sini aku bakal sharing tentang bagaimana sih cara menggunakan Eisenhower Matrix supaya kita tuh bisa manage waktu dengan baik nih. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Nah, pasti di antara teman-teman itu ada yang baru pertama kali denger nih tentang apa itu Eisenhower Matrix. Jadi Eisenhower Matrix ini adalah alat untuk memprioritaskan tugas yang harus kita selesaikan berdasarkan urgensinya itu, supaya kita tuh bisa lebih efektif dan produktif sehingga kita bisa selesai nih mengerjakan tugas tersebut. Nah, fun fact, jadi cerita ini, matriks ini tuh ditemukan oleh Presiden ke-34 Amerika Serikat, yaitu adalah Presiden Eisenhower. Jadi dia tuh menggunakan matriks ini saat menghadapi keputusan-keputusan sulit tiap harinya tentang tugas yang ia harus selesaikan dalam hari tersebut. Di sini aku bakal sharing bagaimana sih cara aku menggunakan Eisenhower Matrix untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas aku sebagai seorang pelajar. Nah, selanjutnya bagaimana sih bentuk dari Eisenhower Matrix ini sendiri? Jadi dari Eisenhower Matrix ini ada 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran ke-1, itu adalah untuk tugas yang mendesak dan juga penting. Kemudian yang kuadran kedua adalah tugas yang tidak mendesak tetapi merupakan tugas yang penting. Lanjut ke kuadran yang ketiga, yaitu adalah tugas yang mendesak tapi tidak penting. Lalu untuk kuadran yang keempat adalah untuk tugas yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Selanjutnya kita berpikir kan, emang apa beda sih tugas yang penting dan yang mendesak? Nah, untuk tugas yang mendesak adalah berarti untuk tugas yang tenggat waktunya atau deadline-nya itu sebentar lagi. Sedangkan untuk tugas yang penting adalah tugas yang berkaitan dengan cita-cita kita atau tujuan atau nilai-nilai yang ingin kita capai di masa depan. Untuk yang di kuadran ke-1, karena merupakan tugas yang penting dan juga mendesak, maka dilakukan sekarang juga. Kemudian kalau kuadran yang kedua itu jadwal waktu kapan kamu ingin mengerjakan hal tersebut. Kemudian di kuadran yang ketiga adalah kamu meminta delegasi kepada orang lain atau minta bantuan orang lain untuk bekerja sama dengan kamu. Dan yang keempat adalah kamu eliminasi atau delete kerjaan tersebut. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Aku sebagai pelajar itu ada 4 tugas yang harus aku selesaikan. Yang pertama adalah belajar untuk UTBK yang akan datang hamin 2 bulan lagi. Kemudian yang kedua, kita juga di lain sisi punya tugas nih, sekolah yang deadline-nya itu hamin 5 hari lagi gitu. Selanjutnya tugas yang ketiga, kita itu ada rapat panitiaan atau organisasi. Dan yang keempat adalah mengecek sosial media dan menonton Netflix yang terbaru. Misalnya kita tuh ada 4 tugas yang harus kita selesaikan itu. Nah, mana sih harus kita taruh di kuadran ke-1, kuadran kedua, kuadran ketiga, atau kuadran keempat? Nah, yang pertama kita lihat dari kuadran 1. Yang termasuk kuadran 1 adalah tugas sekolah yang deadline-nya itu 5 hari lagi. Nah, kenapa aku taruh di do? Karena di sini tugas ini adalah mendesak, deadline itu lebih dekat dibandingkan yang lain-lainnya. Dan juga tugas sekolah itu merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas itu, nilainya itu kosong gitu. Nah, itulah maka aku taruh di kuadran ke-1. Lalu untuk kuadran kedua akan aku masukkan belajar UTBK yang masih hamin 2 bulan lagi. Nah, aku taruh di kolom itu karena tentunya kalau belajar UTBK itu kita masih ada waktu 2 bulan lagi, sehingga kita bisa menjadwalkannya di lain hari ketika tugas ini sudah selesai terlebih dahulu. Itu juga belajar UTBK itu merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan mimpi kita untuk perguruan tinggi yang kita tuju. Nah, maka dari itu untuk belajar UTBK itu ditaruh di kuadran yang kedua. Selanjutnya untuk kuadran yang ketiga adalah organisasi atau kepanitiaan yang sedang kita ikuti. Nah, karena organisasi dan kepanitiaan itu kita bekerja sama dengan orang lain, tentunya kita bisa meminta bantuan teman kita yang ada berada di organisasi atau kepanitiaan tersebut untuk membagi-bagi tugas. Karena itu dimasukkan di kolom yang ketiga. Kemudian yang kuadran yang keempat adalah suatu yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Maka itu untuk yang di kuadran yang keempat adalah membuka sosial media dan buka Netflix. Jadi sementara dihapus terlebih dahulu atau dieliminasi karena kita
ada fokus-fokus yang harus kita laksanakan dari kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Nah, jadi begitulah cara menggunakan Eisenhower Matrix ini. Nah, tetapi di kala kesibukan kita, jangan lupa untuk melakukan self-care, khususnya yaitu body care routine, supaya kita tuh tetap menjaga dan merawat kulit kita, dan membuat kita tuh tetap termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, yang pertama, aku akan mengawali body care routine aku dengan menggunakan body scrub varian coffee dari Scarlett. Nah, yang aku suka dari body scrub Scarlett ini, butirannya itu halus sehingga nggak buat kulit aku tuh jadi iritasi. Justru ngebuat kulit aku itu lebih halus, juga kulit aku jadi lebih cerah, dan juga bisa mengangkat sel kulit mati aku. Nah, oke, tadi aku udah menggunakan body scrub Scarlett. Selanjutnya aku bakal menggunakan shower scrubnya dari Scarlett yang varian coffee juga. Nah, shower scrub ini bagus banget karena udah ada vitamin E, kolagen, terus juga ada glutathione yang mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Jadi itu bakal memaksimalkan body scrub yang telah kita pakai. Last but not least adalah body lotion dari Scarlett. Nah, body lotion ini kamu gak usah khawatir bakal tumpah karena udah ada locknya, sehingga bakal aman dibawa saat traveling. Menurut aku body lotionnya tuh wangi banget, dan juga ini tuh mudah meresap sehingga tidak lengket dan nyaman dipakai dalam sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan body care routine juga kayak aku, bisa klik link in my description ya. Well, that's all guys, itu adalah bagaimana sih cara manajemen waktu dengan menggunakan Eisenhower Matrix, sehingga kita tuh bisa menentukan skala prioritas dari apa yang harus kita fokus kerjakan terlebih dahulu hingga mana yang seharusnya kita eliminasi terlebih dahulu, supaya kita itu nggak keteteran terhadap kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Mana pendapat teman-teman tentang video ini? Bisa komen down below ya, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat. Oke, see you in the next video. Dadah!